Ada hal yang menarik dari artikelnya Hayden White ini, ya memang filsafat gitu ya, tapi filsafat bahasa masuk ke sejarah, bisa juga dianalisis dari diskurs gitu ya. Jadi sekarang mulai dari presenter kelompok satu maupun yang lain. Mungkin sedikit menambahkan Pak Pur. Yuk. Itu yang setelah saya baca juga itu mengenai tulisan Hayden White ini juga itu yang hasil kami hasil itu bahwa dia mengatakan penulisan sejarah itu dipengaruhi oleh penulisnya dengan gaya bahasanya itu. Saya baca juga tadi itu si Hayden White ini memperkenalkan bahasa Heideggerian gitu Pak. Jadi dia mengkritik gaya sastra bahasa penulis sejarah yang dulu, sehingga orang-orang yang membaca sekarang itu lebih menangkap bahasa tersebut, sementara peristiwa sejarah itu tidak seperti yang di kalimat begitu Pak. Jadi juga saya juga membaca ada juga artikel Hayden White itu mengenai meta history itu. Dia juga mengatakan bahwa semua peristiwa sejarah itu tidak ada yang objektif karena pengaruh dari penulis sejarah itu. Begitu Pak Pur. Terima kasih Pak. Bahwa sejarah itu tidak ada yang objektif, sejak penentuan topik sampai penulisan itu diwarnai oleh subjektivitas. Maka orang sejarah tidak pernah membahas tentang objektivitas karena tidak mungkin gitu ya. Karena itu topik itu tidak mungkin dicapai, diperoleh melalui sejarah. Jadi orang sejarah tidak mau bicara tentang gitu ya, apa itu objektivitas gitu. Karena ya tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita memperoleh objektivitas melalui sejarah. Alasannya tadi penulis, yang kedua peristiwanya itu udah hilang gitu ya. Jadi kita tidak bisa compare antara peristiwa dengan narasi. Peristiwanya itu udah hilang, ditelan waktu, kemudian ya kita hanya melihat, membandingkan antara narasi dengan jejak historis. Jejak historisnya tidak lengkap, kemudian ya narasi kemudian banyak menggunakan interpretasi begitu. Contoh yang paling kita bisa lihat adalah Borobudur. Borobudur itu bangunan suci begitu loh. Siapa yang mengatakan bangunan suci, bangunan agama Buddha itu, yaitu karena mata kita itu mata agama begitu ya. Kalau kita orang tidak mendasarkan diri pada agama, barangkali kita akan melihatnya sebagai bentuk dari prestasi kerja zaman kerajaan Cailendra begitu ya. Mata kita yang sudah dipengaruhi oleh banyak hal ini itu menjadikan fenomena itu seperti warna yang kita miliki, itu subjektivitas ya. Kemudian tadi tentang belonging dan having tadi, itu memang menjadi permasalahan gitu ya, bahwa setiap etnis di Indonesia itu memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Ketika menjadi sejarah nasional, itu banyak hal yang terpinggirkan begitu ya, banyak hal tidak bisa dimuat, banyak hal diinterpretasikan berbeda dengan pemahaman suatu etnis terhadap sejarah itu gitu. Barangkali satu misal, Hasanuddin itu tidak seperti orang Makassar menginterpretasikan tentang Hasanuddin. Jadi apa yang diceritakan di secara nasional sangat mungkin berbeda dengan interpretasi orang Makassar. Ya, jadi
ada peminggiran, ada pembuangan, ada, kalau istilah yang saya sukai dari Aidan White adalah menjadi ideological tool, ideological weapon, gitu ya, with which to double oppression of already vanquished group. Jadi sejarah ini menjadi senjata untuk melipat gandakan tekanan terhadap kelompok-kelompok yang kalah. Gitu. Jadi sejarah tidak dipandang sebagai menceritakan masa lalu saja, gitu ya, tetapi itu sebagai senjata ideologis untuk menekan, memberi tekanan lebih, melipat gandakan tekanan pada kelompok-kelompok yang kalah, sampai kelompok yang kalah itu benar-benar tidak berkutik seperti kelompok PKI satu misal itu sampai sekarang ya tidak berkutik gitu. Karena penguasa menggunakan sejarah bagi senjata ideologis begitu. Jadi yang kalah ya tambah hancur begitu dengan adanya narasi sejarah. Atau misal sampai sekarang yang orang namanya orang Sumatera Barat begitu, itu ya terpinggirkan karena kasus narasi sejarah tentang PRRI. Sampai sekarang stempel itu tetap ada, meskipun dari sana muncul sebenarnya banyak sekali tokoh nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap negeri ini. Ada Syahrir, ada Safruddin, ada Samir, ada Hatta, ada macam-macam gitu. Ya, tetapi tetap Sumatera Barat PRRI begitu capnya. Ini namanya apa ya? Ya melipat gandakan tekanan tadi gitu, sehingga orang Sumatera Barat untuk naik ke level nasional itu menjadi sangat sulit gitu. Itu kurang lebih, barangkali ada lagi yang ingin didiskusikan. Kalau boleh menanggapi Pak Pur. Iya. Jadi selamanya itu sejarah yang menguasai itu yang menang dong Pak Pur. Dalam artinya yang dominan mungkin. Kalau kita mau jujur, ya seperti yang Pak Pur dulu pernah sampaikan, mohon maaf, selamanya yang ada dalam sejarah itu bahasanya tentang Jawa nggih Pak Pur nggih? Nggih. Nah, Islam. Kira-kira bisa nggak Pak Pur merubah hal yang seperti itu? Jadi kita berimbang, bahkan penyampaian tentang Jawa, tentang Islam, kita sebutkan ini sangat memperkuat kembali lagi ke kepentingan dan siapa yang paling dominan Pak. Ya, itu yang diperjuangkan, gitu ya. Itu yang diperjuangkan oleh pendidikan multikultural. Ya. Tujuan pendidikan multikultural kan kesadaran budaya. Jadi ada perjuangan untuk memperlakukan orang dari budaya lain itu sejajar. Gitu. Tapi ya itu tadi, itu proses, itu mimpi itu panjang, gitu ya. Tidak bisa terwujud dalam waktu yang singkat gitu Mbak Adik. Jadi ya bisa kita ubah, tapi itu prosesnya panjang gitu. Barangkali titik awalnya kita tandai nanti kalau ada presiden dari luar Jawa, nah itu baru mulai gitu. Kurang lebih begitu. Oke Pak Pur. Ya. Menarik ternyata ya Pak Pur. Terima kasih Pak Pur atas Yeah. pencerahannya. Jadi tidak hanya di Indonesia, problem itu di Amerika juga begitu ya. Yang namanya orang Katolik di Amerika ya tidak mungkin jadi presiden. Pernah ada satu kali itu Kennedy ya mati gitu ya. Itu singkatnya seperti itu. Jadi sangat sulit untuk kita memiliki kesadaran budaya gitu ya. Biasanya ya egoisme budaya yang muncul gitu.
Itu ada lagi? Saya, Pak. Silakan Mbak Marketa, yuk. Ya, menarik ya Pak yang Bapak sampaikan tadi, ternyata kesadaran budaya itu bagaimana kita menerima budaya lain. Lalu Pak, kan ada nih beberapa tesis, bahkan beberapa skripsi dulu teman-teman saya angkat, itu dijadikan sebagai kesadaran budaya terkait mengangkat budaya lokal sebagai budaya dan menjadikan tradisi Pak, maaf, tradisi tadi sebagai kesadaran budaya. Berarti salah dong Pak kalau misalnya dikatakan itu sebagai kesadaran budaya. Betul, itu salah konsep. Makanya itu, nah itu sangat sulit untuk itu tadi, untuk meluruskan itu saja itu sulit itu. Ya, jadi ya pelan-pelan gitu. Itu kesadaran sejarah maksudnya. Jadi kesadaran sejarah melahirkan kesadaran identitas. Jadi bukan kesadaran budaya dalam arti tadi bahwa ada budaya lain di sekeliling kita yang perlu kita perjuangkan equal gitu ya.